Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di minggu kemarin kita udah bahas tentang time response untuk sistem orde 1 ya. Nah, di minggu kali ini kita masih bahas tentang time response, tapi sekarang kita akan bahas untuk sistem yang orde 2 kayak gitu. Nah, respon yang akan kita bahas itu juga hanya respon terhadap input berupa unit step ya, atau biasanya disebut sebagai step response. Nah, kalau misalnya kalian punya sistem orde 2 nih, terus dengan inputnya berupa step response, itu bentuk diagram bloknya kurang lebih akan seperti inilah ya. Jadi ini adalah fungsi transfer kalian, terus ini inputnya nih, karena dia unit step, berarti nanti Laplace-nya 1/s kan ya. Ini kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa cek lagi tuh di materi-materi tentang transformasi Laplace untuk beberapa sinyal input yang biasanya ada dalam suatu sistem kendali. Lalu ini panah yang keluar ini adalah outputnya, biasanya kita simbolkan dengan C. Nah, untuk menganalisis seperti apa respon step dari suatu sistem orde 2 ini, itu sebetulnya kalau untuk cara mudah kalian bisa menggunakan MATLAB ya. Jadi di MATLAB itu ada fungsi step, kalau saya nggak salah ingat. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja step, terus fungsi transfer kaliannya itu seperti apa. Nanti langsung muncul tuh grafiknya seperti apa dari sistem kalian, step responnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nanti kuis, UTS atau UAS kan gak mungkin ya, gak mungkin kalian harus buka dulu MATLAB terus ngeplot kayak gitu kan ya. Nah, cara mudahnya sebetulnya untuk menganalisis seperti apa kira-kira respon step dari suatu sistem orde 2 itu bisa dilihat dari letak pol sistem tersebut. Jadi, kalau untuk sistem orde 2 ini, kalau misalnya kalian cek letak polnya di mana, itu nanti kurang lebih bisa dikategorikan jadi sekitar 4 kategori ya, 4 kategori letak pol. Jadi yang pertama nih, bisa jadi sistem kalian itu letak polnya ada kayak gini, di gambar yang B ini. Jadi dia ada di sumburil di bagian left half point ya, LHP. Atau ini menunjukkan suatu sistem yang stabil. Nah, kalau misalnya kalian punya sistem orde 2 dengan letak polnya ada di sumburil seperti ini, itu respon stepnya akan cenderung grafiknya seperti ini nih, yang ada di gambar ini. Atau biasanya disebut sebagai overdamp, kayak gitu. Nah, terus yang kedua bisa jadi nih letak pol kalian ada di titik-titik yang bilangan kompleks kayak gini ya, ada bilangan real dan juga bilangan imajinernya. Nah, kalau yang ini sih letak polnya dia ada di realnya nih sama nih titiknya di min 1, tapi imajinernya sekarang dia saling bercermin ya, yang satu positif, yang satu di negatif kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya suatu sistem dengan letak polnya seperti ini, itu nanti cenderung respon stepnya akan seperti yang ada di grafik ini nih, kayak gini. Ini bisa disebut sebagai underdamp. Jadi dia akan ada overshootnya dulu, kurang lebih kayak gini, tapi lama-lama dia bisa menuju titik stabil. Karena kan kalau dilihat dari letak polnya juga dia ada di LHP juga ya. Jadi nanti otomatis dia akan membentuk suatu respon sistem yang stabil kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, ini bisa jadi pol kalian itu ada di titik imajiner kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya ada di sini, ini kan kalau kita lihat dari karakteristik kestabilan sistem yang dilihat dari letak polnya, dia kan sebetulnya bersifat critically stabil ya, karena dia ada di antara LHP dengan RHP nih. Ini kan LHP, ini RHP. Nah, kalau polnya ada di titik di garis imajiner kayak gini, itu nanti cenderung sistem kalian sifatnya critically stable sebetulnya. Jadi dia bisa stabil tapi ada rentang daerahnya gitu stabilnya. Nah, kalau misalnya polnya kayak gini, itu respon sistemnya dia akan cenderung berosilasi nih, kayak gini. Jadi akan terus berosilasi, kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya disebut sebagai undamp. Nah, yang terakhir, itu bisa jadi sistem kalian atau pol sistem kalian letaknya kayak gini. Ini tuh kayak seolah-olah hampir berdekatan ya, kedua polnya ini hampir berdempetan.
Nah biasanya biasanya grafiknya ya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di grafik ini, tadi kan kita inputnya berupa unit step ya, 1/s. Kalau unit step sendiri kan dia bentuk grafiknya ada di titik 1 nih. Nah kalau sistem kalian ini polnya kurang lebih karakteristiknya kayak gini nih, letaknya ada di bagian kiri dan letaknya juga saling berdekatan, itu nanti respon sistemnya dia cenderung akan hampir bisa mengikuti sinyal input sistem kalian. Jadi ini karena inputnya ini berupa unit step, ini bisa kita lihat sekarang responnya hampir mendekati unit step kan ya. Ini. Nah, ini biasanya disebut sebagai critically damped. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, respon suatu sistem order 2 terhadap input step ini, dia sebetulnya akan ada 4 jenis atau akan ada 4 bentuk sistemnya, akan ada 4 bentuk responnya. Jadi yang pertama bisa jadi responnya itu berupa overdamp. Nah, biasanya dikarakteristikkan dengan lokasi pole yang ada di 2 titik real nih, 2 titik real yang berbeda ya. Nah nanti bentuknya kalau overdamp ini yang paling bawah sini nih, kurang lebih bakal kayak gini. Nah lalu yang kedua bisa jadi responnya itu bentuknya berupa underdamp. Nah kalau underdamp biasanya kalau memang sistem kalian itu letak polnya ada di titik kompleks kayak gini ya, kayak gini. Nanti kalau bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini nih, underdamp, ada overshootnya dulu nih dikit biasanya, baru nanti lama-lama dia akan stabil, akan steady. Lalu yang ketiga bisa jadi responnya itu adalah undamp. Kalau yang undamp itu dia dicirikan dengan letak pole yang ada di titik imajiner, di garis imajiner kedua jenis polnya ya. Jadi nanti kalau dari grafik undamp ini bentuknya dia akan beroscilasi nih kayak gini. Nah yang terakhir bisa jadi responnya itu berbentuk critically damped. Nah kalau critically damped biasanya dia terjadi pada sistem dengan lokasi polnya kalau nggak berdekatan ya dia berarti ada di titik yang sama ya. Jadi kedua polnya itu ada di titik yang sama nih di min sigma 1 kayak gitu. Nanti bentuk grafiknya ya kurang lebih akan seperti ini nih, dia akan cenderung semakin mendekati input stepnya kita kayak gitu. Nah ini nih ada CT kayak gini, itu adalah output kita ya, C-nya. Tapi ini udah dalam bentuk domain waktu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari bentuk CT-nya itu seperti apa, sebetulnya bisa kalian gunakan inverse Laplace nih. Jadi kalau misalnya di grafik ini kan CS itu kan ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari CT, ya berarti kita cari dulu nih CS itu apa. Berarti CS itu kan biasanya adalah GS dikalikan dengan RS-nya ya. Kayak gitu. Nanti kalau udah dapat persamaan CS-nya seperti apa, baru untuk mencari CT-nya ya tinggal kita inverse Laplace-kan dari CS. Nah ini sebetulnya materi inverse Laplace ini tuh adanya di mata kuliah rangkaian listrik. Nah karena kalian baru tahun ini kalian dapat mata kuliah dasar kendali di tahun pertama, jadi kalau untuk materi inverse Laplace ini ya kalau memang kalian mau mempelajari lebih lanjut, kalian bisa cek di video saya juga ya. Saya kayaknya pernah juga kok bikin ada list tentang transformasi Laplace dan juga inverse Laplace-nya. Tapi kalau misalnya kalian rasa itu terlalu berat karena kalian masih semester awal, itu kalian bisa langsung gunakan formula yang seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti sistem kalian itu letak polnya ada di 2 bilangan real kayak gini, itu nanti output sistemnya kalau memang inputnya ini adalah input unit step, nanti bentuk outputnya atau persamaan outputnya dalam domain waktu ya kurang lebih akan seperti ini kayak gitu. Ini K1 K2 adalah konstanta yang nanti kalian bisa peroleh dengan cara menggunakan pemisahan pecahan ya. Jadi kalau misalnya udah dapet CS nya nih, itu ya bisa kalian pecah nih bentuk persamaannya. Nah ini sebenarnya ada di materi rangkaian listrik sih ya gitu, tapi nggak apa deh kalian, yang penting bisa tahu sekilas kira-kira bentuk respon dari suatu sistem order 2 itu akan seperti apa kayak gitu. Nah untuk general second ordernya, jadi kalau misalnya sistem order 2 itu kan kalau tadi dicontohin di yang grafik ini kita punya misalnya kayak gini ya bentuk GS-nya, B per S kuadrat. Ini saya tulis ulang ya. Kalau tadi di contoh awal saya bikin contoh untuk sistem order 2 ini fungsi transfernya kayak gini, B per S kuadrat ditambah AS ditambah B. Nah bentuk fungsi transfer ini itu sebetulnya
dalam bentuk umum itu bisa kita representasikan dengan persamaan yang sebelah sini. Jadi dari fungsi transfer ini, dari suatu fungsi transfer sistem order 2 itu sebetulnya kita bisa menganalisis beberapa komponen atau spesifikasi dari sistem kita. Nah, salah duanya itu adalah ada yang namanya natural frequency dan juga damping ratio. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi transfer kayak gini, ini kan bentuk umum fungsi transfer order 2 nih. Nah, sebetulnya bisa kalian analisis juga nih langsung berapa sih kira-kira natural frekuensinya atau omega n-nya dan juga berapa damping rasionya kayak gitu. Nah, nanti di soal-soal itu sebetulnya bisa jadi yang diketahui itu hanya dua komponen ini. Jadi nggak langsung fungsi transfernya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian di soal itu diketahuinya hanya nilai komponen ini nih, si natural frekuensi dan juga damping ratio. Nah, kalau misalnya diminta untuk membentuk fungsi transfernya, ya tinggal kalian masukin aja nih ke rumus yang sebelah sini. Kayak gitu. Karena secara umum sebetulnya sistem order 2 itu dari fungsi transfernya dia bisa kita representasikan dengan persamaan sebelah sini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian di soal cuma dapatnya omega n dan zetanya itu berapa, ya kalau memang diminta buat cek seperti apa itu respon sistemnya, ya kalian tinggal rubah dulu aja atau kalian cari dulu aja bentuk fungsi transfernya menggunakan rumus yang sebelah sini. Baru nanti kalian analisis lagi kayak tadi, kira-kira letak polnya ada di mana, lalu kalian bisa mengacu lagi ke tabel yang tadi ya, atau ke review, ke summary yang ini. Gitu, untuk bentuk respon sistemnya itu akan seperti apa untuk unit step. Gitu. Nah, kalau dari dua persamaan ini, antara yang ini sama yang ini, untuk mencari natural frekuensi itu kan dia ada di bagian bawah sini ya. Jadi untuk mencari omega n sebetulnya bisa kita peroleh seperti ini. Karena kan kalau kita bandingkan dari kedua persamaan ini kan kita bisa memperoleh omega n kuadrat itu sama dengan B kan ya. Jadi omega n sama dengan akar dari B. Lalu kalau untuk yang setanya, untuk yang damping rasionya, dia kan adanya di koefisien yang sebelah sini ya, yang S, atau di sini sama aja dengan A. Berarti bisa kita peroleh 2 seta omega n itu sama dengan A, atau seta itu sama aja kayak A per 2 omega n, gitu, sama aja kayak A per 2 per omega n, gitu ya, kayak ini, kayak gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian di soal diketahui fungsi transfernya kayak gini bentuknya, terus kalian diminta untuk mencari berapa sih natural frekuensi dan juga berapa damping rasionya, itu kalian bisa menggunakan rumus yang sebelah sini, kayak gitu. Paham ya? Gampang. Nah, terus kalau misalnya di soalnya juga tadi hanya diketahuinya adalah zeta dan juga omega n. Nah, untuk mencari letak polnya sebetulnya bisa kalian gunakan rumus yang sebelah sini. Jadi letak pol itu, jadi kan kalau ada 2 otomatis polnya ya berarti ada 2 ya. Nah, rumus letak polnya itu adalah seperti ini dalam bentuk umum, yaitu min zeta omega n plus minus omega n akar zeta kuadrat diambil 1. Kayak gitu. Jadi ini adalah secara mudah untuk kalian menganalisis seperti apa sih respon step dari suatu sistem yang dicirikan dengan nilai damping rasio tertentu dan juga nilai natural frekuensi tertentu, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian sudah memperoleh di mana itu letak polnya, nanti untuk melihat seperti apa respon step dari sistem itu, tinggal kalian balik lagi ke yang tadi ya, ke yang summary tadi, atau bisa kalian lihat juga nih di sini nih. Jadi respon sistem order 2 itu sendiri sebetulnya bisa dikarakteristikan atau bisa dianalisis melalui letak pol sistem itu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau tabel ini sih dia menunjukkan seperti apa hubungan antara nilai damping ratio terhadap letak pol dan juga terhadap grafik responnya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya damping rasionya 0, itu cenderung nanti letak polnya dia akan ada di titik imajiner kayak gini, di garis imajiner dua-duanya. Lalu kalau misalnya kalian punya damping rasionya antara 0 dan 1, nanti kurang lebih letak polnya akan ada seperti ini nih, di bilangan kompleks. Lalu kalau misalnya kalian punya nilai setanya adalah 1, atau nilai damping rasionya 1, nanti letak polnya biasanya ada di satu titik yang sama, di bilangan real. Sedangkan kalau misalnya kalian punya damping rasionya lebih dari 1, itu cenderung nanti letak polnya dia pasti akan ada di nilai real kayak gini, tapi titiknya berbeda. Kayak gitu, antara pol yang satu dengan pol yang kedua. Kayak gitu. Nah, selain kedua komponen tadi tuh antara omega n dan juga zeta, sebetulnya dari suatu
fungsi transfer order 2 atau dari suatu respon atau kurva respon order 2, itu kita bisa menganalisis juga beberapa komponen lainnya atau beberapa spesifikasi lainnya. Di antaranya nih ada yang namanya rise time atau TR biasanya simbolnya. Nah, rise time itu apa? Rise time itu sederhananya dia adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon sistem kita mencapai dari 10%-nya ke 90%-nya final value. Ya kalau misalnya nih kita punya bentuk responnya kayak gini, yang ada overshoot-nya dulu ya, kayak gini. Nah, untuk mengecek berapa itu rise time-nya, itu kita lihat dulu aja berapa sih kira-kira 10%-nya dari final value. Jadi final value-nya itu apa? Ini kan kita tadi kan masih membahas tentang input system berupa unit step ya, 1/s. Berarti otomatis yang diharapkan final value dari respon kita ya tentunya adalah ada di magnitude 1 ya. Kayak gini. Kayak gini. Saya ganti warna deh. Kayak gini. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita mau ngecek berapa sih TR-nya dari kurva, berarti kita cek dulu aja berapa sih kira-kira 10%-nya dari magnitude finalnya ini tadi. Terus kita cek juga berapa 90%-nya. Nah, kalau dari gambar yang kurang lebih 90%-nya di sini, terus 10%-nya di sini. Nanti TR itu adalah waktu dari 10% ke 90% ini. Lalu yang kedua ada yang namanya peak time atau TP biasanya simbolnya. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem kita untuk mencapai titik puncaknya. Puncaknya kan di sini ya. Berarti TP itu adalah dari titik 0 ke sini. Lalu yang ketiga bisa kita cari juga berapa persen overshoot-nya. Dan yang keempat bisa kita cari juga settling time-nya. Jadi kalau settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan hingga responnya itu dia steady ya, atau berada di sekitar nilai plus minus 2%-nya nih dari nilai steady-nya dia. Jadi kurang lebih kalau di grafik TS itu ya sampai sini lah kira-kira. Kayak gitu, dari sini sampai sini ini adalah TS-nya. Itu kalau dari grafik. Nah, kalau misalnya kita mau coba representasikan atau kita ekspresikan dalam persamaan matematis, ya kurang lebih nilainya akan seperti di rumus, akan ada di kotak-kotak ini ya. Jadi kalau untuk peak time, kalau kita ingin cari berapa itu nilai exactnya, bisa kita menggunakan rumus ini. Ini kan omega n sama damping ratio kan biasanya diketahui ya di karakteristik sistemnya. Lalu percent overshoot bisa kita gunakan rumus ini. Dan untuk yang damping ratio itu bisa juga menggunakan rumus yang sebelah sini. Dan yang terakhir untuk yang settling time bisa kalian gunakan rumus yang sebelah sini. Nah, rumus-rumus ini untuk sementara kita langsung terima dulu aja ya. Jadi kalian diharapkan bisa hafal nih rumus-rumus ini. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih untuk yang rise time itu biasanya dia nilainya akan bergantung dari damping ratio-nya itu berapa. Nanti nilainya ya kurang lebih akan seperti di tabel ini ya. Jadi kalau misalnya nanti damping ratio kalian sekitar 0,3 sampai 0,4 lah kira-kira, berarti nanti nilai rise time-nya juga akan ada di antara situ. Kayak gitu, di antara ini ya. Gitu. Oke, biar lebih kebayang nih ada contoh soal. Misalnya kalian diminta untuk mencari nilai damping ratio, neutral frekuensi, settling time, peak time, rise time, dan juga percent overshoot dari suatu sistem order 2 yang seperti ini. Gitu. Nah, gimana cara carinya? Itu cara mudahnya kalian sebetulnya tinggal balik lagi ke bentuk umum dari fungsi transfer sistem order 2. Jadi kalau bentuk umumnya kan kurang lebih kayak gini ya, tadi GS itu sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat ditambah 2 seta omega ns ditambah omega n kuadrat kan ya. Ya kan, betul? Masih ingatkah kalian? Nah, yang ini rumus yang sebelah sini. Nah, nanti dari rumus bentuk umum itu untuk mencari zeta dan omega n-nya bisa kan ya, tinggal kalian bandingkan nih persamaan bentuk umum ini dengan persamaan fungsi transfer yang ada di soal, berarti yang sebelah sini. Nanti kurang lebih untuk mencari omega n-nya ya berarti tinggal kita akarin aja si 361 ininya. Jadi omega n ini akan sama dengan akar dari 361. Lalu untuk yang setanya tinggal kita menggunakan koefisien yang S ini. Jadi sama aja dengan ini ya, ini kan kita punya 2 seta omega n ini sama dengan 16. Berarti seta sama aja dengan 16 dibagi 2 omega n. Omega n-nya tadi kita dapat ya dari yang sebelah sini. Lalu untuk yang TS
settling time kita bisa mengacu ke rumus yang sebelah sini. Ini kan TS sama dengan 4 per seta omega N. Tadi kita udah dapat ya omega N nya berapa dan juga seta B nya berapa. Jadi untuk yang TS tinggal kita masukin aja ke rumus tadi. 4 per seta omega N itu berapa? Harusnya sih ya kurang lebih 0,5an ya TS nya. Lalu untuk yang peak time sama juga kita bisa menggunakan rumus yang sebelah sini. Ini kan omega N nya ada, lalu setanya juga ada ya. P nya ya tinggal kita masukin aja nilai P. Nanti kita bisa peroleh nih nilai peak time-nya itu berapa. Nah, lalu untuk yang TR nih sebelah sini ada rise time. Tadi kan kalau rise time kan dia akan bergantung dari nilai damping rasio ya. Tapi ini tabel ini dia untuk rise time yang normalized. Jadi kalau kita ingin mencari berapa itu nilai rise time-nya, tinggal kita cek juga nih berapa sih damping rasio dari sistem kita. Ini kan yang kita punya damping rasionya adalah 0,421 ya. Jadi kalau kita masuk ke tabel tadi, dia berarti otomatis akan ada di sekitaran sini lah ya nilai rise time normalized-nya. Ya bisa kita anggap sekitar 1,4 sekianan lah ya, atau bisa kita anggap aja yang sebelah sini nih 1,463. Jadi nanti untuk yang nilai rise time-nya, TR-nya tinggal 1,463 tadi dari tabel tadi kita bagi dengan nilai omega N-nya. Nih dibagi dengan 19. Nanti kurang lebih akan sekitar seginian lah 0,07an kayak gitu. Dan terakhir untuk yang percent overshoot, tinggal kita mengacu lagi ke rumus yang sebelah sini. Gitu. Ini kan tinggal kita gunakan nilai setanya tadi ya, nilai damping rasionya. Nanti kita bisa memperoleh deh nilai percent overshoot-nya kurang lebih sekitar segini. Kayak gitu. Gampang ya kalau untuk menganalisis komponen-komponen sistem atau spesifikasi sistem, juga untuk mengecek seperti apa bentuk kurvanya, tinggal kita mengacu ke yang letak polanya tadi nih. Yang sebelah sini nih, tabel sebelah sini kayak gitu. Jadi untuk yang order 2 udah segitu aja. Semoga cukup jelas materinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.